Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Emilia Kalsum dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat untuk kajian sejarah dan teori arsitektur. Kita masih membicarakan tentang konsep Feng Shui dalam evaluasi lingkungan internal. Ini merupakan video bagian kedua dari bagian depan dan bentuk. Di dalam konsep Feng Shui, bentuk rumah yang baik adalah bentuk yang teratur. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip bentuk di dalam Feng Shui, yaitu bentuk stabil, bentuk seimbang, dan bentuk yang mulus, sebagaimana yang telah disampaikan pada video yang telah lalu. Selanjutnya, bentuk yang paling baik atau bentuk-bentuk yang terbaik adalah bentuk-bentuk bulat dan 4 persegi. Karena bentuk yang bulat itu dapat memuluskan energi yang akan masuk. Kemudian bentuk yang persegi itu juga membuat energi-energi yang akan merusak tidak menumpuk pada bagian-bagian tertentu. Artinya pada bentuk-bentuk persegi 4 tidak terdapat sudut-sudut yang lancip. Nah, kemudian pada bentuk-bentuk bulat maupun persegi ini sebaiknya dihindarkan struktur-struktur yang menonjol, yang menembus daripada bentukan-bentukan bulat maupun persegi tersebut. Bentuk yang tidak baik tentu saja adalah kemudian bentuk yang tidak teratur. Lalu bagaimana bentuk rumah yang tidak teratur? Yang pertama adalah bentuk rumah yang terpotong-potong, ya, atau ada sisa bangunan atau bentuk bangunan yang terpisah seperti ini. Meskipun ada jalur penghubung atau ada atap yang menyatukan atau ada veranda atau teras yang luas seperti ini yang seolah menyatukan kedua bangunan, tetap saja keduanya ini tidak menyatu. Tetap saja ini akhirnya membentuk sebuah bentukan bangunan yang tidak teratur. Ini akan membuat kebingungan dari sebuah energi Qi yang akan masuk. Terlebih lagi jika ternyata pintu masuk dari rumah tersebut berada pada bagian yang terdapat pada lorong tersebut, sehingga energi yang akan masuk justru akan berputar saja di rumah ini. Dan kemudian dikatakan juga bahwa di dalam konsep Feng Shui hal ini dapat membuat kebingungan di anggota rumah tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah rumah berbentuk L atau rumah berbentuk H. Ini juga mirip seperti rumah yang terpotong seperti ini. Mengapa? Karena sama seperti sebelumnya, energi yang akan masuk ke dalam kedua rumah ini juga akan kebingungan. Sehingga ada bagian-bagian yang justru seharusnya masuk energi tersebut malah tidak masuk. Akhirnya bisa menyebabkan energi atau Qi yang mati di dalam rumah ini. Selanjutnya yang berikutnya adalah bentukan dari sebuah kamar yang mencuat atau mungkin ruang tidur yang menonjol, ruang jemur juga bahkan yang menonjol. Ini juga membuat bentukan menjadi tidak teratur. Ada belokan energi juga yang menjadi kacau akibat daripada bentuk tersebut. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk piramida, ya, atau bentuk-bentuk segitiga. Ini adalah energi yang paling merusak, ya, karena di bawah sudut segitiga tadi, baik itu di dalam bentukan atap atau mungkin di dalam bentukan denah, ya, atau ruang, ini terkumpul energi jahat yang mana energi tersebut tidak bisa lolos, tidak bisa keluar dari sudut tersebut. Nah, bentuk-bentuk segitiga ini dapat mencengkeram dan mencekik penghuni rumahnya. Selanjutnya, evaluasi untuk tampilan bangunan. Sebaiknya kita tidak membuat dinding-dinding yang menyandar atau dinding-dinding yang miring.
Ini menciptakan kesan visual ketidakstabilan, sangat tidak sesuai dengan prinsip Feng Shui ya, di mana rumah terkesan akan roboh ya. Ini akan menunjukkan atau mengakibatkan penghuni dalam rumah tersebut beresiko mengalami kebangkrutan atau kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, yang kedua adalah bangunan dengan struktur di permukaan bangunan, artinya tampak dengan jelas tiang-tiang struktur di luar bangunan ya. Di mana pilar-pilar ini berada di luar bangunan yang menunjukkan seolah-olah siap menghantam bangunan. Adanya tiang-tiang tersebut ya bagi gedung-gedung pemerintah tidak menjadi masalah karena dapat mencerminkan citra kekuatan dan kekuasaan. Itu sebabnya tidak baik untuk sebuah rumah. Selanjutnya yang ketiga adalah bentukan daripada struktur-struktur yang panjang dan tipis ya, yang menjulang ke atas juga. Ini juga tidak baik, seolah-olah ini penghuni akan merasa teriris ya, bangunan akan diiris oleh struktur-struktur yang tipis tersebut. Selanjutnya yang berikutnya adalah cerobong-cerobong asap ya, atau menara-menara yang mencuat ya, di mana menara-menara ini menjadi menarik energi yang merusak untuk rumah. Nah, karena lebih tinggi dari rumah lokasinya itu, mereka menjadi sasaran energi yang merusak yang kemudian mengalir ke arah rumah. Dan adanya bentuk-bentuk seperti ini itu menciptakan kesan rumah menjadi seolah-olah melawan langit ya. Ini menunjukkan suatu hubungan yang tidak harmonis dengan alam dari sebuah rumah. Selanjutnya evaluasi terhadap bentuk atap ya. Yang paling baik daripada bentuk atap adalah bentuk kubah ya. Ini sama seperti bentuk-bentuk sebelumnya, bahwa bentuk yang terbaik adalah bentuk lingkaran ya. Karena apa? Bentuk bulat ini mengumpulkan energi yang baik ya. Ini merupakan pelindung yang terbaik terhadap energi yang merusak, bentuk-bentuk bulat itu. Nah, semua bagian bulatan tersebut memiliki daya tahan yang sama dan tidak ada bagian-bagian yang lemah. Bahkan untuk konteks bencana gempa, bentuk-bentuk bulat ini juga lebih baik dalam mengantisipasinya. Selanjutnya, yang boleh dibuat kemudian atau dilakukan pada sebuah rumah bentuk yang lain adalah atap yang datar atau atap dengan sudut landai yang kecil ya. Tidak terlalu curam atau tidak terlalu landai ya. Rumah yang berangka A yang sangat terjal atau dengan sudut atas yang lancip, ini juga akan menciptakan struktur berbentuk segitiga yang mana akan mendapatkan atau menyimpan energi yang merusak ya. Semakin kecil sudut di puncak atap tersebut, semakin besar pula energi yang merusak pada rumah tersebut. Dan ini juga menciptakan kesan seolah-olah rumah sedang berkelahi dengan langit. Bentuk atap yang lain yang tidak disarankan di dalam Feng Shui adalah bentuk-bentuk atap yang berpencar ke bawah. Ini dapat memberikan kesan jatuhnya atap ke tanah dan akibatnya bisa memberikan dampak kepada penghuni di mana mereka akan mengalami kerugian dalam berinvestasi. Kemudian kekayaan yang mereka kumpulkan juga akan jatuh keluar. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bentuk atap yang landai sampai ke tanah. Ini juga memberikan kesan rumah tersebut mendukung beban yang berat. Nah, ini akan membuat rumah tertutup dan mencegah energi yang baik untuk memasuki bangunan atau memasuki rumah. Selanjutnya yang ketiga adalah rumah dengan banyak kamar berukuran kecil yang mencuat di bagian atapnya seperti ini atau mungkin yang seperti ini ya. Nah, ini menjadikan bentuk atap menjadi tidak karuan ya. Kemudian rumah tampak didominasi oleh
bentuk-bentuk yang seperti ini dan akhirnya menimbulkan kesan keras. Dan bentuk atap-atap yang mencuat ini juga mengumpulkan energi buruk pada sudut-sudut atapnya, dan ini akan sangat berpengaruh pada penghuni di dalam rumah tersebut. Demikian konsep-konsep Feng Shui dalam mengevaluasi lingkungan internal terkait bagian depan dan bentuk rumah. Selanjutnya kita akan membahas atau melihat, memperhatikan dan memahami bagaimana konsep-konsep Feng Shui dalam mengevaluasi lingkungan internal terkait ruang dan tata letaknya. Untuk itu, saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.